Pernah nggak sih kamu baca satu kalimat yang kelihatannya tuh sederhana, tapi ternyata maknanya bisa dibedah dari berbagai banyak sisi loh. Satu kalimat bisa menunjukkan siapa yang dibicarakan, apa yang terjadi, bahkan sikap penuturnya tanpa kita sadari. Halo teman-teman, aku Salsabila Ramadhani, dan di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana sebuah klausa atau sebuah kalimat merepresentasikan makna melalui 3 konsep penting, yaitu theme rhyme, transitivity, dan mood. Konsep-konsep ini sering digunakan dalam systemic functional linguistic untuk memahami bagaimana bahasa bekerja, bukan hanya sebagai struktur, tapi juga sebagai pembawa makna. Nah, sebelum masuk ke analisis, kita perlu sepakati dulu perbedaan dari kata, frasa, klausa, bahkan kalimat. Secara umum, kata adalah satuan unit terkecil. Contohnya seperti speaker, controls, atau vocal. Sedangkan frasa adalah gabungan dari beberapa kata yang belum memiliki predikat. Contohnya seperti effective speaker atau vocal variation. Nah, sedangkan klausa sudah memiliki sebuah subjek dan predikat. Contohnya seperti the speaker controls speech. Nah, gabungan dari klausa inilah yang akan membentuk menjadi sebuah kalimat, dan gabungan kalimat-kalimat inilah yang nantinya akan membentuk menjadi sebuah teks. Paham ya? Nah, dalam analisis kalimat, kita perlu terlebih dahulu memberi batas atau menemukan klausa yang terdapat pada kalimat tersebut. Dan tips paling mudah adalah dengan menemukan kata kerja utama atau verba utama yang terdapat dalam klausa tersebut. Kenapa? Karena setiap klausa memiliki satu kata kerja utama. Perlu kita ketahui, jika dalam satu buah kalimat terdapat dua kata kerja, maka dapat dipastikan kalimat tersebut memiliki dua klausa. Begitupun jika kalimat tersebut hanya memiliki satu kata kerja, maka kalimat tersebut dapat dipastikan terdiri dari satu klausa saja. Contoh kalimat. The speaker controls speech and intonation during the presentation. Kita bisa lihat dalam kalimat ini, hanya mengandung satu verba utama, yaitu controls. Nah, artinya kalimat tersebut hanya memiliki satu klausa. Dan langkah inilah yang akan kita lakukan sebelum menganalisis theme rhyme, transitivity, dan mood dalam sebuah kalimat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke konsep pertama, yaitu theme dan rhyme. Theme adalah bagian awal klausa yang menjadi titik awal informasi. Sedangkan rhyme adalah bagian klausa yang mengembangkan informasi tersebut. Sederhananya, theme menunjukkan apa yang sedang dibicarakan, sedangkan rhyme menunjukkan apa yang dikatakan tentang pembicaraan tersebut. Nah, teman-teman, theme ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada topical theme, yaitu theme utama yang biasanya berupa subjek klausa. Kedua, ada textual theme, yaitu unsur penghubung, contohnya seperti and, but, atau however. Nah, yang ketiga, ada interpersonal theme, yaitu unsur yang menunjukkan sikap penutur, misalnya modalitas. Nah, dalam satu klausa, theme ini bisa terdiri lebih dari satu unsur, tetapi topical theme tetap menjadi inti utama. Oke, sekarang perhatikan contoh kalimat berikut. Effective speakers use vocal variation to engage listeners. Mari kita analisis. Pada kalimat ini, bagian effective speakers merupakan topical theme. Kenapa? Karena itu adalah titik awal pembahasan. Sementara itu, bagian use vocal variation to engage listeners merupakan rhyme, karena memberikan informasi tentang apa yang dilakukan oleh theme atau effective speakers. Paham ya? Nah, struktur theme rhyme seperti inilah yang membuat kalimat menjadi jelas dan mudah dipahami. Sampai sini dulu gimana teman-teman? Gampang ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan konsep kedua, yaitu transitivity. Dalam konsep ini, kita akan membahas bagaimana sebuah pengalaman atau sebuah peristiwa direpresentasikan melalui kalimat. Nah, dalam analisis transitivity ini, kita memiliki 3 komponen utama, yaitu proses,
participant, dan circumstance. Proses menunjukkan jenis kegiatan atau jenis kejadian, sedangkan participant adalah pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Yang terakhir ada circumstance, yaitu tambahan informasi berupa waktu, tempat, atau cara. Nah, berikut adalah jenis-jenis proses dalam transitivity, antara lain yaitu yang pertama ada material proses, yaitu tindakan langsung atau tindakan nyata. Selanjutnya ada mental proses, yaitu proses berpikir atau merasakan. Nah, selanjutnya ada behavioral process atau proses perilaku. Lalu ada relational process, yaitu proses identifikasi atau deskripsi. Nah, selanjutnya ada verbal process, yaitu proses pengucapan. Dan yang terakhir ada existential process, yaitu proses keberadaan. Nah, sekarang perhatikan kalimat berikut. The speaker controls speech and intonation during the presentation. Mari kita analisis. Kata controls merupakan material proses karena merupakan tindakan langsung atau tindakan nyata. Nah, yang kedua ada the speaker, itu merupakan actor, yaitu pelaku dari tindakan tersebut. Nah, lalu ada pitch and intonation yang merupakan goal, yaitu sasaran dari tindakan tersebut. Nah, sementara itu ada frasa during the presentation. Nah, itu merupakan circumstance of time karena memberikan informasi tambahan berupa keterangan waktu. Nah, melalui analisis inilah kita bisa melihat atau mengetahui siapa yang melakukan tindakan, apa tindakan yang dilakukan, dan dalam kondisi seperti apa tindakan tersebut terjadi. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan konsep yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mood. Mood ini berkaitan dengan fungsi interpersonal dalam klausa, yaitu bagaimana penutur berinteraksi dengan pendengar. Secara umum, terdapat 3 jenis mood. Yang pertama, ada declarative mood, yaitu untuk memberikan informasi. Lalu ada interrogative mood, yaitu untuk bertanya. Dan yang terakhir, ada imperative mood, yaitu untuk memberikan perintah. Nah, dalam analisis mood ini, kita biasanya memperhatikan posisi subjek dan finite, lalu kita memperhatikan tujuan komunikatif kalimat, dan yang terakhir, penggunaan modalitas. Perhatikan contoh kalimat berikut. Speakers must manage the tone of voice carefully. Nah, kalimat ini merupakan declarative mood karena berfungsi menyampaikan pernyataan. Lalu, kata must di sini menunjukkan adanya modalitas karena mengekspresikan kewajiban. Nah, melalui modalitas inilah penutur tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menunjukkan sikap terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian, analisis mood ini membantu kita memahami hubungan antara penutur dan pendengar dalam sebuah klausa. Nah, sebagai kesimpulan, theme, rhyme, transitivity, dan mood ini adalah 3 konsep penting dalam menganalisis sebuah kalimat atau sebuah klausa. Nah, ketiga konsep ini juga yang membantu kita memahami bagaimana makna dibangun dari sisi tekstual, ideational, dan interpersonal. Dengan memahami konsep dasar dan langkah analisisnya, kita dapat menganalisis sebuah klausa dalam kalimat secara lebih jelas dan terstruktur. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep dasar di Systemic Functional Linguistics ini secara lebih jelas. So, don't forget to like, share, and thank you for watching. Bye!